Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nur, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1, di mana terdiri dari Mas Muji Ardianto, lalu ada Adam Mulia Pratista, dan saya Afifan Ahmad Faisal, lalu Albaru Atalah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai input design and prototyping dan juga mengenai user interface design. Di sini kita akan masuk ke chapter 16, yaitu input design and prototyping. Mengenai subbab yang pertama yaitu input design concept and guidelines. Nah, jadi manajemen dan pengguna itu membuat keputusan berdasarkan output yang dikeluarkan oleh sistem. Nah, output ini itu dihasilkan dari data input atau data yang diambil dari database. Di mana pada materi ini kita akan belajar bagaimana cara mendesain input komputer. Desain input berperan besar dalam tujuan penting yaitu merekam dan mendapatkan data menjadi format yang sesuai untuk komputer. Maksudnya itu bisa dibaca atau diproses oleh komputer. Nah, langsung aja kita masuk diskusinya mengenai tentang jenis-jenis input. Input itu dapat diklasifikasikan menurut dua karakteristik. Yang pertama, bagaimana data itu awalnya ditangkap, dimasukkan, dan diproses. Lalu yang kedua, metode dan teknologi yang digunakan untuk menangkap dan memasukkan data. Selanjutnya adalah data capture, data entry, and data processing. Jadi perbedaan antara data capture and data entry itu adalah ketika data itu terjadi bersamaan dengan proses bisnis yaitu transaksi. Contohnya adalah order, time card, reservation, dan sejenisnya. Kita harus menentukan terlebih dahulu kapan dan bagaimana cara menangkap data ketika data itu terjadi. Yang pertama data capture, itu adalah identifikasi dan akuisisi data baru. Waktu terbaik adalah secepat mungkin, jadi waktu transaksinya ada langsung dicatat. Biasa dalam pencatatannya itu biasanya dicatat menggunakan source document. Yang selanjutnya adalah data entry. Data entry itu adalah proses menerjemahkan source data atau dokumen menjadi format yang bisa dibaca oleh komputer. Nah, karena semakin berkembangnya zaman, kewajiban untuk data entry itu mulai berpindah ke pengguna sistem. Karena semakin maraknya komputer pribadi dan juga internet makin mudah untuk diakses, membuat beberapa data entry itu bisa dilakukan langsung oleh penggunanya. Yang selanjutnya itu dana yang dimasukkan selanjutnya itu akan diproses. Nah, ada beberapa jenis waktu dalam proses data. Yang pertama, batch processing. Jenis proses ini tuh dulunya sangat sering banget untuk digunakan dalam data processing. Pada jenis ini, data yang dikumpulkan dalam files disebut dengan batches. Jadi semua file dikumpulkan jadi satu. Nah, gabungan file ini disebut dengan batch. Setiap file yang diproses sebagai batch dari banyak transaksi. Selanjutnya adalah online processing. Hampir semua sistem informasi sekarang itu menggunakan online processing. Data yang ditangkap akan langsung diproses. Awalnya data dimasukkan ke dalam terminal, tapi sekarang data yang ditangkap di komputer dan workstation mengambil keuntungan dengan menggunakan kemampuan komputer untuk melakukan validasi data dan editing sebelum dikirim melalui server komputer. Yang terakhir itu ada remote batch. Remote batch ini adalah gabungan dari kedua teknik di sebelumnya. Nah, data ini dimasukkan melalui proses online, tetapi data akan dikumpulkan menjadi satu batch, lalu setelah itu akan diproses lebih lanjut. Selanjutnya adalah input method and implementation. Di sini ada banyak metode yang bisa kita lakukan atau teknologi yang bisa kita pakai. Totalnya itu ada 11 teknologi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah menggunakan keyboard. Keyboard ini adalah teknologi yang paling sering digunakan untuk input. Tetapi sayangnya justru keyboard itu adalah yang paling sering mengeluarkan error. Karena itu kan dimasukkan oleh manusia.
Dan manusia itu seperti yang kita tahu adalah tempatnya salah ya. Jadi sangat kemungkinannya untuk error itu sangat besar jika inputnya menggunakan keyboard. Yang kedua adalah mouse. Mouse ini digunakan untuk input data, di mana biasanya dalam bentuk grafik-grafik gitu. Ada misal ada gambar 1, 2, 3, 4, kita suruh milih dengan mengeklik saja. Ya, inputnya itu seperti itu. Ada gambar, kita suruh milih. Yang ketiga itu adalah menggunakan touchscreen. Nah, touchscreen ini ya kita sentuh saja di layar. Prosesnya itu hampir sama seperti di atas, hanya saja kalau touchscreen di dalam handheld komputer yang bisa dipegang seperti HP, itu biasanya tidak bisa diproses langsung. Tapi modelnya bakal pakai remote badge. Lalu yang selanjutnya adalah point of sale. Point of sale ini contohnya bisa di ATM. Jadi kita pengguna itu langsung berinteraksi dengan sistem dan prosesnya juga langsung dilakukan di sana. Selanjutnya ada suara dan bicara. Nah, kedua teknologi ini tuh masih belum terlalu mutakhir, dalam artian inputnya tuh masih sangat terbatas, hanya beberapa input saja yang bisa dilakukan. Tetapi karena inputnya ini sangat terbatas, hanya itu saja, jadinya data prosesnya tuh langsung bisa selesai. Yang selanjutnya ada optical mark. Optical mark ini adalah kayak di scan gitu, penyekenan. Biasanya sering dipakai buat menilai ujian dan survei dan lain-lain yang semacamnya untuk edukasi. Lalu ada magnetic ink. Magnetic ink itu sebenarnya hampir sama, cuma dengan menggunakan magnetic ini validasi datanya lebih akurat, dimana ini biasanya dipakai untuk cek terus nomor akun, ID bank, biasanya dipakai oleh perbankan begitu. Yang selanjutnya adalah elektromagnetik. Elektromagnetik itu sama juga hampir di scan, tapi outputnya itu berupa datanya ditransmisikan dalam bentuk frekuensi radio. Selanjutnya adalah smart card. Smart card ini adalah sebuah device yang biasanya dibawa oleh pelanggan, pekerja atau individual lainnya, di mana datanya itu akan langsung dibaca oleh device ini, sehingga biasanya proses datanya itu langsung dilakukan. Yang selanjutnya adalah biometrik. Biometrik ini adalah pembaca data yang masuk ke dalam tubuh manusia untuk membaca karakteristik manusia, keunikannya itu seperti apa. Biasanya sering banget digunakan dalam kebutuhan medis. Yang selanjutnya adalah C, System User Issues for Input Design. Input itu sangat bergantung pada pengguna sistem. Faktor manusia sangat mempengaruhinya. Input haruslah semudah mungkin dan didesain untuk mengurangi kemungkinan adanya kesalahan data. Jumlah data yang dimasukkan harus diminimalisir, karena kalau semakin banyak, otomatis semakin banyak potensi untuk errornya. Maka dari itu ada beberapa hal yang harus dipegang dalam desain output. Yang pertamanya, hanya menangkap data variabel. Jadi data-data yang sudah pasti itu jangan dimasukkan ke dalam sistem, karena akan menambah workload dari sistem tersebut. Yang kedua, jangan menangkap data yang bisa dihitung atau disimpan dalam program komputer. Jadi misal kita rekam datanya cuma harga sama orang tersebut minta berapa unit. Nah, untuk total dari perkaliannya tuh, total dari harga dan unitnya berapa kan ada tuh. Nah, itu nggak usah dimasukin ke dalam formnya, karena udah bisa dihandle oleh komputer. Yang selanjutnya adalah gunakan kode untuk atribut yang diperlukan. Ini adalah dalam kasus-kasus yang spesial kita berikan kode khusus. Jika source dokumen digunakan untuk menangkap data, dokumen ini haruslah mudah untuk dibaca pengguna sistem dan juga ketika dimasukkan ke dalam sistem. Ada beberapa saran yang bisa kami berikan berdasarkan buku ini. Yang pertama, masukkan instruksi untuk menyelesaikan form. Jadi instruksinya tuh selama kita mengisi formulirnya, ada
penjelasannya di samping atau di sebelahnya. Karena kalau kita kasih di akhir, orang-orang akan malas buat membacanya. Jadi kita berikan langsung di sana juga ada instruksinya. Yang kedua adalah minimalisir penggunaan penulisan tangan. Karena kita minimalisir aja ya, karena kita kan tidak tahu tulisan orang itu apakah bagus, apakah tidak, apakah bisa dibaca atau tidak, itu faktornya banyak. Sehingga lebih baik kita print saja atau seperti itu. Yang selanjutnya adalah data yang akan dimasukkan harus diurutkan agar lebih mudah untuk dibaca. Dan juga ketika memungkinkan, gunakan desain sesuai dengan metafora yang diketahui. Maksudnya metafora yang diketahui itu adalah kita mengisi sebuah dokumen. Nah, di dalam bentukan dokumennya tuh kayak dokumen pada umumnya. Jadi kita kayak seolah-olah kita mengisi dokumen kertas langsung, tetapi bentuknya virtual. Nah, berikut adalah contohnya mengenai yang nomor 3 tadi. Kita urutkan, kita ngisinya bisa urut sehingga mudah dipahami, dan juga bentukannya kita seperti informasi data yang kita ketahui. Dokumen-dokumen kan bentuknya ada yang seperti ini juga. Jadi kita sesuaikan dengan ketika kita mengisi secara offline. Selanjutnya adalah internal control, data editing for input. Kontrol internal adalah persyaratan untuk semua sistem berbasis komputer. Dimaksudkan untuk memastikan bahwa input data ke dalam komputer akurat dan sistem dilindungi dari error, penyalahgunaan, dan penipuan sistem yang disengaja maupun tidak disengaja. Pedoman kontrol internal itu menawarkan yang pertama, jumlah input harus dimonitor. Ini sangat sesuai dengan metode batch karena source dokumen bisa salah tempat, hilang, atau terlewati. Nah, dalam sistem batch, data yang direkam itu harus sesuai pada sleep batch control. Dan alternatif kontrol lainnya adalah cek secara satu persatu, one on one kita cek. Yang selanjutnya adalah pada sistem online. Nah, dalam sistem online ini setiap transaksi input harus dimasukkan ke dalam file audit yang berbeda agar bisa dipulkan atau diproses kembali jika ada error dalam proses atau jika ada data yang hilang. Selanjutnya yang kedua, kehati-hatian itu harus dilakukan untuk memastikan data itu benar-benar valid. Ada dua jenis error yang bisa menyerang pada data. Ada data entry error dan invalid data recorded dari pengguna sistem. Yang pertama ada existence check untuk memastikan apakah semua data sudah dimasukkan atau belum. Yang kedua bisa ada data type check untuk memastikan apakah jenis data yang dimasukkan sudah benar. Yang ketiga domain check menentukan apakah data yang dimasukkan di tiap kolom masuk akal atau tidak. Yang keempat combination check menunjukkan hubungan dari dua jenis data apakah valid atau tidak. Yang kelima, self-checking digits menentukan data entry error pada kunci utama. Yang terakhir ada format check, membandingkan data dengan format yang diketahui untuk data tersebut. Selanjutnya adalah key control for input design. Nah, di sini ada dua gambar yang bisa teman lihat. Nah, gambar ini tuh mengilustrasikan akses ke repository yang berisi kontrol input dan kode. Pendekatan ini didasarkan pada teknik program yang berorientasi pada proyek dan berbasis komponen yang telah meresap dalam pengembangan aplikasi. Angka ini menggambarkan kontrol yang dapat digunakan oleh berbagai analisis sistem atau pemrogram prototipe antarmuka. Pengembang dapat di satu lokasi menentukan sebagian besar file properti dan batasan untuk bidang yang dapat digunakan kembali dan kode validasi data untuk bidang tersebut. Setelah ditentukan, objek kontrol dapat digunakan oleh sejumlah sistem lain, analisis, dan program dalam organisasi. Pendekatan berbasis repository ini menjamin bahwa setiap instansi bidang akan digunakan secara konsisten. Selanjutnya, entry repository dapat diubah jika aturan bisnis bisa menentukannya, dan tidak ada tambahan perubahan pada aplikasi akan diperlukan. Nah, selanjutnya adalah common key control yang paling sering untuk digunakan oleh masyarakat, oleh perusahaan-perusahaan. Yang pertama adalah textbox. Textbox ini terdiri dari gambar persegi panjang yang biasanya itu dilengkapi dengan penjelasan. Kontrolnya ini memerlukan pengguna untuk menuliskan data di dalam kotak.
Textbox paling tepat digunakan ketika nilai data input tidak terbatas dan analis tidak memungkinkan untuk melayani pengguna. Dan yang kedua ada radio button. Radio button ini memudahkan pengguna untuk secara cepat memilih nilai dari suatu data yang diperlukan. Terdiri dari lingkaran kecil dan penjelasannya terhadap nilai data yang dimaksud. Paling tepat digunakan untuk input data yang mana sudah ditentukan batasannya. Yang selanjutnya adalah checkbox. Terdiri dari persegi dan diikuti pula dengan penjelasan yang biasanya berhubungan dengan nilai ya atau tidak. Yang keempat adalah listbox. Listbox ini adalah kontrol yang membutuhkan pengguna menggunakan nilai data dari kemungkinan yang tersedia. Listbox ini berbentuk persegi panjang dan terdiri dari satu atau lebih data yang memungkinkan. Yang selanjutnya adalah drop down list. Hampir sama seperti listbox, hanya saja di sebelahnya akan ada tombol kecil. Tombol kecil ini ketika diklik akan memberikan kemungkinan pilihan lainnya. Digunakan untuk mengumpulkan banyak data yang hampir sama menjadi satu kelompok. Yang selanjutnya adalah combination box. Combination box ini merupakan gabungan dari text box dan list box, memberikan fleksibilitas dalam memasukkan nilai data atau memilih nilai data dari daftar. Yang selanjutnya adalah spin box. Spin box ini terdiri dari satu kotak tulisan yang di sebelahnya ada dua gambar kecil. Gambar panah ke atas dan ke bawah yang digunakan untuk menambah atau mengurangi value data. Jenis ini dimaksudkan agar pengguna bisa memasukkan data sesuai dengan data yang memungkinkan atau bisa menulis data langsung. Yang selanjutnya adalah buttons. Buttons ini bukan merupakan kontrol input, tapi biasanya lebih ke fungsinya untuk konfirmasi dalam penyerahan semua data yang sudah diisi atau untuk dibatalkan. Lebih ke konfirmasi aja atau pembatalan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada Mulia Pratista, NIM F03-19004, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah kontrol input lanjutan atau advanced input control. Di sini ditunjukkan pada gambar A dan B ini mengilustrasikan kontrol tambahan untuk input data. Kontrol lanjutan ini dapat digunakan di interface Windows untuk menciptakan tampilan dan nuansa yang lebih canggih. Kontrol yang setara ini kemungkinan tersedia untuk aplikasi berbasis web, tapi sebagian besar aplikasi e-commerce berbasis web ini menginginkan format yang lebih sederhana. Nah, berikut ringkasannya. Di sini terdapat 8 poin yang harus kita pelajari. Di sini ada calendar dropdown. Calendar dropdown ini ketika kita mengklik panah bawah di sebelah tanggal, yaitu di sini. Ketika mengklik itu akan menunjukkan kalender pop-up. Kalender pop-up ini adalah contoh dari desain metafora. Nah, di sini contoh kalender pop-up-nya. Lalu selanjutnya adalah kalender edit slider. Kalender edit slider ini adalah cara non-numerik untuk memilih nilai. Lalu yang ketiga adalah control mask edit. Kontrol ini membangun pemeriksaan format yang dijelaskan sebelumnya langsung ke field. Lalu yang keempat adalah control ellipse. Ketika kita mengklik pada 3 titik yang di sini, nah ketika kita mengklik 3 titik itu akan menunjukkan dialog pop-up ya untuk entry data. Ini mungkin digunakan untuk bidang yang terdiri dari beberapa bagian, contohnya seperti alamat jalan, kota, negara bagian, dan kode pos. Lalu yang selanjutnya adalah alternate numeric spinner. Ini adalah spinner input yang berbeda. Lalu selanjutnya adalah interact by hyperlink. Mirip fungsinya dengan tombol button. Hyperlink ini bisa ditautkan ke halaman web, tetapi juga bisa ditautkan ke formulir Windows lainnya. Ini adalah cara efektif untuk menyembunyikan formulir input terkait yang tidak berlaku untuk semua atau sebagian besar user. Selanjutnya adalah checklist box, yaitu di sini. Checklist box ini berguna untuk menggabungkan beberapa checklist dalam situasi di mana beberapa cek ini mungkin berlaku. Lalu yang terakhir adalah check tree list box. Kontrol ini berguna untuk menyajikan opsi data yang perlu diatur secara hierarkis ke dalam struktur seperti pohon. Contohnya seperti ini, check tree list box. Selanjutnya adalah alat otomatis untuk desain dan prototype input. Bagaimana kita akan mendesain input secara online? Secara tradisional, desainer ini memperhatikan keseluruhan konten, mulai dari tampilan dan fungsionalitas layar input dalam isolasi relatif dari layar lain yang perlu dirancang.
Para perancang tahu bahwa mereka hanya akan mendesain serangkaian layar menu berikutnya, dari mana pengguna akan memilih opsi yang akan mengarahkan mereka ke layar masukan yang sesuai. Dahulu alat utama untuk desain input adalah grafik tata letak rekaman atau record layout charts dan grafik tata letak lampiran atau display layout charts. Saat ini, pendekatan sketsa jarang digunakan. Ini adalah proses yang melelahkan, yang tidak kondusif untuk pembuatan prototipe yang disukai saat ini, dan strategi pengembangan aplikasi yang cepat, yang menggunakan alat otomatis untuk mempercepat proses desain. Selanjutnya adalah proses desain input. Desain input di sini bukanlah proses yang rumit. Beberapa langkah penting dan lainnya ditentukan oleh keadaan. Langkah-langkah dari proses desain input sebagian besar ada 4, yaitu adalah yang pertama, identifikasi masukan sistem dan tinjau persyaratan logis. Yang kedua, kontrol GUI yang sesuai. Yang ketiga adalah mendesain, memvalidasi, dan menguji input menggunakan beberapa kombinasi dari alat tata letak. Contohnya adalah sketsa tangan, bagian tata letak printer, tampilan, atau case. Lalu B, alat pembuatan prototipe, contohnya adalah spreadsheet, PC DBMS, atau 4GL. Lalu yang keempat adalah jika perlu kita harus merancang dokumen sumber. Langkah pertama yaitu identifikasi input sistem dan tinjau persyaratan logis. Di sini adalah persyaratan input harus ditentukan selama analisis persyaratan. Diagram aliran data fisik adalah titik awal yang baik untuk desain input. DFDS tersebut mengidentifikasi net output dari sistem atau hardware eksternal untuk memproses dan metode implementasi. Metodologi dan standar pengembangan sistem kita akan menentukan apakah masing-masing aliran data masukan bersih ini juga dapat dijelaskan sebagai aliran data logis dalam kamus data atau repository. Struktur data untuk aliran data menentukan atribut atau bidang yang akan disertakan dalam output. Jika persyaratan tersebut dapat ditentukan dalam notasi aljabar relasional, kita dapat dengan cepat menentukan bidang mana yang berulang, bidang mana yang memiliki nilai opsional, dan seterusnya. Nah, di sini adalah contoh dari kita harus mengidentifikasi input system dan tinjau persyaratan logis. Di data struktur defining logical requirement di sini, ini menunjukkan bagian order mana yang harus ditentukan. Lalu di setiap bagian order di sini terdapat komentar bahwa order ini membutuhkan apa saja. Lalu di gambar sebelah sini terdapat product number, universal product code, quantity in stock, product type, manufacturer suggested retail unit price, club default unit price, current special unit price. Lalu juga ada current month unit sold, current year unit sold, total lifetime unit sold, title of work, catalog of work, catalog description, copyright date, credit value, producer, director, dan video kategori. Di sini adalah sejumlah contoh-contoh bagian mana yang harus dimasukkan ke dalam order yang di bagian data structure defining logical requirement di sini. Ini menunjukkan bahwa di bagian order ini dibutuhkan beberapa tambahan untuk memasukkan input system yang nantinya akan ditinjau ulang oleh sebuah desainer di langkah ketiga. Lalu selanjutnya langkah kedua yaitu memilih kontrol GUI yang sesuai. Setelah selesai, kita memiliki gagasan tentang konten untuk input kita. Kita dapat menangani kontrol berbasis layer yang tepat untuk digunakan untuk setiap atribut yang akan muncul di layar kita. Dengan menggunakan pendekatan pemrograman berbasis repository, pertama-tama kita akan memeriksa apakah keputusan tersebut dan karakteristik atribut lainnya telah dibuat dan dicatat sebagai entry repository. Jika demikian, kita hanya akan menggunakan kembali entry repository yang sesuai dengan atribut yang akan kita gunakan pada layar input. Jika tidak ada entry repository, kita harus membuatnya. Untuk memilih kontrol yang benar untuk atribut kita harus memulai dengan memeriksa kemungkinan nilai untuk setiap atribut. Nah, di sini terdapat atribut-atribut yang berbeda dan kita harus menentukan nilai-nilainya. Yang pertama ada product number, current month unit sold, current year unit sold, total lifetime unit sold, universal product code, manufacturer suggested retail unit price, club default unit price, current special unit price, producer, dan director. Nah, di sini adalah unit-unit yang tidak dapat diubah oleh pembeli atau anggota. Nah, di sini yang dapat mengubah-ubahnya adalah seorang desainer dan orang yang terdapat di perusahaan. Maka dari itu kita tidak
dapat mengubahnya kan, karena itu ini termasuk sebagai description catalog. Di sini menggunakan kotak teks berbentuk baris. Lalu yang kedua ada product type, language video encoding, screen aspect, dan video media type. Di sini berisi rangkaian terbatas yang ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu ditentukan bahwa nilai-nilai ini maka nilai-nilai ini dapat diubah oleh seorang pembeli. Pembeli contohnya product type, language video encoding. Di sini maksudnya produk-produknya mau dicek oleh pengguna itu apa aja, jadi bisa diubah oleh si pembeli. Maka dari itu di sini dapat memasukkan atribut yang berisi nilai ya atau tidak. Oleh karena itu checklist dipilih sebagai kontrol untuk atribut ini. Lalu yang ketiga ada quantity in stock, running time, copyright date, dan credit value. Di sini berisi nilai data yang dapat diurutkan dengan data yang dapat diprediksi. Dengan demikian, di sini kita dapat memasukkan spin box dengan kotak teks, karena quantity in stock, contohnya seperti quantity in stock sini pembeli dapat memasukkan nilai yang ingin dimasukkan oleh si pembeli tersebut. Lalu yang terakhir ada atribut video kategori dan video sub kategori. Berisi sejumlah besar nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan begitu banyak atribut untuk ditampilkan di layar. Ditentukan bahwa daftar drop down akan menjadi pilihan kontrol yang baik untuk kategori ini. Lalu selanjutnya adalah langkah ketiga, yaitu desain, validasi, dan uji input. Dalam pembuatan prototipe layar input, kita perlu mengizinkan pengguna menjalankan atau menguji layar. Bagian dari pengalaman itu harus mendemonstrasikan bagaimana user dapat memperoleh bantuan atau instruksi yang sesuai. User di sini yang dimaksud adalah pembeli ya. Jadi di sini contohnya terdapat pada nomor 1. Di sini pada nomor 1 yaitu product number, monthly unit sales, year unit sales, dan total unit sales. Di sini tidak dapat diubah oleh seorang pembeli dan hanya user yang dapat mengubahnya, karena itu adalah data dari perusahaan. Jadi angka-angka tersebut sudah diisi dan secara otomatis akan berkurang jika seorang pembeli membeli sebuah produk dari perusahaan itu, atau bertambah ketika sebuah hasil dari copy videonya masih ada di dalam perusahaan tersebut. Lalu yang kedua yaitu contohnya di sini adalah common information. Di bagian ini common information ini menunjukkan jumlah-jumlah, contohnya di sini seperti MSRP, club price, dan special price. Di sini adalah daftar harga yang diinput oleh seorang user untuk menentukan harga dari sebuah videonya itu sejumlah berapa. Lalu yang ketiga di sini ada contohnya, ada banyak. Di atas ada product type, lalu di sini ada kategori, subkategori, lalu di sini ada rating, time, copyright, credit value. Di sini juga dimasukkan oleh seorang user dan itu tidak dapat diubah oleh seorang pembeli. Di sini contohnya seperti rating, time, di sini contohnya ada seperti rating, time, dan copyright, credit value, kategori, subkategori, product type. Di sini ada general merchandise dan entertainment merchandise. Ini dapat diubah oleh seorang pembeli, tapi dapat diubah oleh seorang user yang seorang desainer yang ada di dalam perusahaan. Di sini interface-nya berbeda-beda. Di product type terdapat interface pemilihan yes atau no, yaitu di general merchandise atau entertainment merchandise. Lalu di kategori dan subkategori terdapat interface drop down. Di kategori SF, subkategori juga terdapat drop down. Di rating, time, copyright, dan credit value, untuk rating terdapat drop down, dan di time, copyright, dan credit value di sini terdapat penambahan jumlah. Lalu selanjutnya yang keempat adalah type, language, video media type, dan screen aspect. Di sini adalah kotak grup yang berisi beberapa jenis-jenis video yang dapat
diubah oleh seorang user. Di sini terdapat pilihan-pilihannya. Jika seorang user atau user ingin menentukan itu adalah audio, game, atau video, language-nya dapat diubah sebagai dub, English, atau subtitle. Video media type-nya dapat diubah menjadi DVD, DVD DTS, Laserdisc atau VHS. Screen aspeknya dapat diubah. Contohnya di sini ada 16:9, 4:3, anamorphonik atau dual format. Nah, di sini seorang desainer dapat membuat ini dan memilih bagian mana video ini akan ditampilkan. Di contoh ini, video matrix ini dimasukkan ke dalam jenis video, lalu language-nya adalah English, video media type-nya yaitu DVD, dan screen aspeknya di sini yaitu anamorphic. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu tentang description. Nah, description di sini dimasukkan oleh seorang desainer yang merupakan kotak teks. Ini adalah jumlah teks yang untuk memasarkan video matrix ini. Di sini bidang ini termasuk dalam jenis keterangan katalog. Lalu langkah yang terakhir yaitu jika diperlukan kita harus membuat desain dokumen sumber. Jika dokumen sumber akan digunakan untuk menangkap data, kita juga harus mendesain dokumen itu. Dokumen sumber ini ditunjukkan untuk pengguna sistem dalam bentuknya yang paling sederhana. Prototipe tersebut dapat berupa sketsa sederhana atau penampilan industri film. Dokumen sumber yang dirancang baik akan dibagi dalam beberapa zona. Nah, di sini contohnya ada membuat dokumen sumber. Di sini adalah contoh dari seorang pembeli, yaitu pembelinya di sini terdapat member numbernya, yaitu jumlah dia adalah member ke 1.003.000. Lalu di sini statusnya dia adalah good standing, yang dimana dia masih membeli film di perusahaan itu. Lalu di sini address informasinya dapat diketahui bahwa dia namanya Jim Smith, set update-nya 129 Flora Road 6, city-nya adalah folder, bla bla bla. Di sini dapat kita ketahui jumlah-jumlah nilai yang terdapat pada seorang member ini. Member-member ini dapat kita ketahui secara otomatis ketika seorang member itu membeli film itu, karena ketika dia membeli film itu, maka perusahaan meminta data dari seorang member tersebut yang akan dijelaskan di bagian berikutnya. Nah, di sini yang terakhir adalah input berbasis web dan e-business. Di sini adalah prototipe input untuk sistem keranjang belanja web menggunakan metode daripada interface Windows. Mungkin itu adalah bagian daya tariknya. Interface ini harus menarik secara visual untuk memikat pelanggan agar membeli produk jika tidak ada promosi penjualan secara lisan atau langsung. Nah, di sini contohnya, ini adalah hasil akhir dari sebuah sistem yang sudah didesain dan siap dipasarkan di web. Di sini dapat kita lihat bahwa di sini adalah Sound Entertainment Club ini menjual video matrix. Nah, di sini dapat kita lihat jumlah harganya untuk bagian-bagian tertentu, ada DVD, VHS, CD soundtrack dan sebagainya. Nah, seperti yang sebutkan tadi, sebuah perusahaan akan mendapatkan data dari seorang pembeli melalui dari login. Nah, ketika dia login dan memasukkan data-data, oleh karena itu sebuah perusahaan akan mengetahui data-data yang di input oleh seorang pembeli, lalu seorang desainer dapat mengetahui juga, serta perusahaan juga dapat mengetahui data-data tersebut yang akan digunakan di desain dokumen sumber. Nah, di sini contohnya adalah jenis pembelian yang dilakukan oleh pembeli. Nah, di sini ada yang pertama adalah bingkai keranjang belanja.
Ini tidak bergantung pada bingkai navigasi umum yang di sebelah kiri. Di sini dapat kita lihat di bagian login, change profile, dan logout. Ini menunjukkan bahwa seorang pembeli memasuki bagian struktur desain yang sudah didesain oleh desainer. Lalu yang kedua ada tombol, kotak teks, hyperlink, kotak dropdown, dan kontrol umum lainnya. Di sini diterapkan ke interface web, bukan antarmuka Windows. Nomor 2 di sini dapat kita lihat bahwa ketika seorang pembeli sudah mengklik dia menginginkan film apa, maka dapat kita ketahui. Contohnya di sini kita lihat bahwa produk Matrix ini merupakan video, lalu stoknya masih tersedia, lalu kuantitinya ada berapa yang diinginkan oleh seorang pembeli dan harganya dapat diketahui. Lalu di sini terdapat kita ketahui juga bahwa shipping atau pengiriman itu melalui apa dan alamatnya berapa. Hal yang terakhir adalah hyperlink checkout. Di sini hyperlink checkout. Setelah kita memesan, maka di hyperlink checkout itu terdapat ke halaman berikutnya, ke interface berikutnya untuk menyelesaikan transaksi. Biasanya di bagian checkout itu mengirimkan sejumlah data yang merupakan contohnya seperti kartu kredit ataupun pembayaran-pembayaran lainnya yang melalui web tersebut. Selanjutnya kita akan membahas chapter 17 yaitu User Interface Design. Yang pertama ada konsep dan pedoman User Interface Design. Type of computer user. Yang pertama ada expert user atau pengguna ahli, yaitu pengguna komputer yang sudah berpengalaman, biasanya menghabiskan banyak waktu untuk menggunakan program aplikasi tertentu. Di era komputasi mainframe, biasanya itu disebut pengguna khusus. Sedangkan yang kedua ada novice user, yaitu seorang pengguna komputer yang kurang berpengalaman, biasanya menggunakan komputer lebih jarang atau bahkan hanya sesekali saja. Terkadang pengguna ini disebut pengguna biasa. Yang kedua ada human factors. Menurut Galit, masalah di bawah ini dapat mengakibatkan kebingungan, panik, frustasi, kebosanan, penyalahgunaan, pengabaian, dan konsekuensi lain yang tidak diinginkan. Antara lain masalah tersebut yaitu penggunaan jargon dan akronim komputer yang berlebihan, desain yang tidak terlihat atau kurang intuitif, ketidakmampuan untuk membedakan antara tindakan alternatif, pendekatan pemecahan masalah yang tidak konsisten, dan desain tidak konsisten. Untuk mengatasi masalah ini, Galit menawarkan perintah utama berikut dari desain interface. Yang pertama, kita harus dapat memahami pengguna dan tugas mereka. Ini akan menjadi semakin sulit karena kita harus memperluas sistem informasi untuk menerapkan bisnis ke konsumen dan bisnis ke fungsi bisnis menggunakan internet. Lalu yang kedua, libatkan pengguna dalam desain interface. Cari tahu apa yang disukai dan tidak disukai pengguna dalam aplikasi mereka saat ini. Libatkan juga mereka dalam desain layar dan dialog sejak awal. Jadi untuk perintah ini nanti mudah diaktifkan dengan database PC saat ini dan teknologi pengembangan aplikasi yang cepat. Lalu yang ketiga ada uji sistem pada pengguna sebenarnya. Observasi dan mendengarkan itu merupakan keterampilan kunci. Setelah pelatihan awal, itu kita harus mencoba untuk menghindari pembinaan yang berlebihan dan memaksa pengguna untuk mempelajari sistem sebagai gantinya. Amati tindakan dan kesalahan mereka dan dengarkan komentar serta pertanyaan mereka untuk lebih memahami interaksi mereka dengan user interface. Lalu selanjutnya ada Human Engineering Guidelines. Jadi untuk pedoman-pedomannya, yang pertama ada pengguna itu harus selalu menyadari apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kita harus memberitahukan kepada pengguna apa yang diharapkan pada sistem saat ini. Kita juga harus memberitahu pengguna bahwa data itu telah dimasukkan dengan benar ataupun data belum dimasukkan dengan benar. Kita juga harus menjelaskan alasan keterlambatan dari pemrosesan. Dan juga beritahu juga kepada pengguna bahwa tugas itu telah selesai atau belum selesai. Yang kedua ada format layar, jadi instruksi dan pesan selalu muncul di area tampilan umum yang sama. Lalu selanjutnya menampilkan pesan dan instruksi yang panjang
cukup sehingga pengguna dapat membacanya. Selanjutnya, user interface harus menggunakan atribut tampilan dengan hemat. Lalu ada nilai default harus sudah ditentukan. Kita juga harus mengantisipasi kesalahan yang mungkin dilakukan pengguna. Pengguna pun seharusnya tidak diizinkan untuk melanjutkan tanpa memperbaiki kesalahan. Dan jika pengguna melakukan sesuatu yang bisa mengakibatkan bencana besar, keyboard itu harus dikunci untuk mencegah masukan lebih lanjut, dan instruksi untuk memanggil analis atau dukungan teknis itu harus segera ditampilkan. Selanjutnya, dialog, tone, dan terminologi. Dialog sendiri merupakan keseluruhan aliran layar dan pesan untuk sebuah aplikasi. Sedangkan tone, dalam membuat tone, itu gunakan kalimat yang sederhana dan secara tata bahasa yang benar. Jangan melucu maupun menggemaskan, jangan merendahkan. Dan yang terakhir ada terminologi. Dalam terminologi itu jangan menggunakan jargon komputer, hindari kebanyakan singkatan, gunakan istilah yang sederhana, bersikaplah konsisten dalam penggunaan terminologi, dan petunjuk frase yang cermat itu harus menggunakan kata kerja tindakan yang sesuai. Selanjutnya ada user interface teknologi. User interface teknologi sendiri terdiri dari operating system and web browser, display monitor, dan juga keyboard and pointer. Operating system and web browser terdiri dari graphic user interface, Windows, Macintosh, Unix, Linux, Palm OS, dan Windows CI. Lalu display monitor terdiri dari monitor PC biasa, terminal non-graphic user interface, dan semakin penting untuk perangkat seperti perangkat genggam seperti paging dan scrolling. Paging sendiri menampilkan layar karakter lengkap pada satu waktu, dan scrolling itu menampilkan informasi dari atas ke bawah dalam satu layar berbaris pada satu waktu. Lalu untuk keyboard and pointer terdiri dari mouse and pen. Selanjutnya, saya Alvaro Atala akan melanjutkan materi mengenai Graphical User Interface atau GUI Style and Consideration. Yang pertama ini ada Windows and Frames. Konstruksi dasar GUI pada sistem operasi maupun browser adalah window. Window ini dapat diminimize, maximize, maupun close dengan tombol kontrol yang standarnya ada di pojok kanan atas ini. Nah, Windows ini dapat dibagi menjadi beberapa zona yang disebut frame. Jadi, misalnya ini bisa dibagi menjadi zona 1, ini menjadi zona 2. Nah, frame ini dapat diatur secara terpisah, seperti di zoom in, zoom out, atau di scroll naik, turun gitu secara terpisah. Selanjutnya, yang kedua ada menu driven interface. Menu driven merupakan strategi dialog yang memerlukan pengguna untuk memilih tindakan berdasarkan pilihan menu. Pilihan menu ini dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada pull down and cascading menu. Seperti terlihat pada gambar ini, pengguna dapat memilih grup menu menggunakan mouse atau keyboard shortcut. Setiap grup menu terdapat pull down menu masing-masing. Apabila terdapat icon segitiga kecil seperti ini, maka pengguna yang mengkliknya akan memunculkan cascading menu atau tambahan menu seperti ini. Yang kedua, ada tear off and pop-up menu. Tidak semua menu itu berada di menu bar, sebagian ada yang terletak pada tear off menu. Pada tear off menu ini, pengguna juga dapat memilih drop down atau cascading menu. Nah, pop-up menu ini sensitif terhadap konteks dan lokasi kursor. Pop-up menu akan aktif apabila pengguna menekan klik kanan pada mouse dan menu akan muncul sesuai dengan lokasi kursor. Jadi misal klik kanan di atas gambar, maka hasilnya akan berbeda dengan klik kanan di atas text box. Jadi menunya akan berbeda menyesuaikan lokasi kursor yang diklik pengguna. Yang ketiga ada toolbar and iconic menu. Toolbar itu terdiri dari icon atau gambar yang mewakili shortcut dari menu atau perintah tertentu yang biasanya tertanam pada drop-down menu maupun cascading menu. Nah, gambar kiri ini adalah contoh peletakan toolbar pada Windows. Jadi ada yang di samping, ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang floating juga. Nah, selanjutnya, iconic menu adalah menu yang menggunakan gambar guna merepresentasikan pilihan menu tersebut. Contohnya untuk menu foto dan video ini menggunakan icon atau gambar kamera yang melambangkan foto dan video. Yang keempat ada hypertext and hyperlink menu. Hypertext dan hyperlink merupakan produk dari antarmuka berbasis web. Hypertext dan hyperlink dibuat untuk menavigasi antar halaman website. Hyperlink biasanya bergaris bawah dan memiliki warna berbeda dari teks lain. Jika pengguna mengklik hyperlink, maka akan langsung diarahkan ke halaman website yang dituju sesuai dengan hyperlink tersebut. Nah, contoh pada hyperlink ini adalah yang warna biru ini. Jadi tulisan yang warna biru ini apabila diklik maka akan melanjutkan ke website yang dituju. Selanjutnya ada instruction driven interface. Selain menu, terdapat desain yang menggunakan instruction set sebagai dasar dialognya. Pengguna harus mempelajari sintaks dan instruction set untuk menggunakannya. Hal ini cocok untuk pengguna yang sudah ahli. Terdapat
tiga tipe sinteks. Yang pertama yaitu language-based syntax. Sinteks ini dibangun dengan perintah bahasa yang sudah digunakan secara luas dan dapat digunakan untuk melakukan tindakan. Contohnya adalah QBE dan SQL. Yang kedua ada mnemonic syntax. Sinteks ini dibangun dengan perintah khusus untuk aplikasi sistem informasi. Jadi layar kontrol akan disediakan untuk pengguna agar dapat memasukkan perintah. Yang ketiga ada natural language syntax. Sinteks ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan pertanyaan dan perintah pada native language mereka. Selanjutnya, question answer dialog. Dialog ini digunakan untuk melengkapi dialog menu driven maupun instruction driven. Pengguna akan diberikan pertanyaan dan mereka akan memberikan input berupa jawaban. Nah, jawaban ini biasanya itu sangat sederhana. Contohnya adalah yes atau no. Nah, pada contoh gambar ini ada pertanyaan want to save your change. Nah, maka pengguna dapat memilih save apabila ingin menyimpan, memilih don't save apabila tidak ingin menyimpan, atau memilih cancel untuk menutup dialog box. Special consideration for user interface design. Yang pertama ada internal controls, authentication, and authorization. Seperti pada contoh ini, sebagian besar pengguna sistem harus diautentikasi dan diotorisasi oleh sistem terlebih dahulu sebelum mereka dapat melakukan tindakan tertentu. Proses ini memerlukan user ID dan password. Yang kedua ada online help. Para pengguna saat ini ingin bantuan yang langsung sesuai dengan masalah yang mereka hadapi. Online help adalah sistem bantuan dan tutorial langsung mengenai aplikasi. Online help ini menjadi bagian dari user interface. Terdapat dua fitur bantuan yang efektif memberikan dampak bagi pengguna pemula. Yang pertama ada help wizard, yang kedua ada help agent atau assistant. Dua fitur ini dapat memberikan tutorial kepada pengguna pemula agar dapat memahami fitur dari aplikasi yang mereka gunakan. Nah, contohnya pada Microsoft PowerPoint ini, terdapat fitur help yang dapat memberikan solusi kepada pengguna yang mengalami kesulitan dalam pengoperasian PowerPoint. Selanjutnya, how to design and prototype a user interface. Yang pertama ada automated tools for user interface design and prototyping. Ada beberapa aplikasi pengembangan PC database yang sering digunakan. Contohnya pada gambar kiri ini adalah Microsoft Access. Aplikasi ini tidak cukup kuat untuk mengembangkan mayoritas aplikasi perusahaan besar, tetapi sudah lebih dari cukup untuk digunakan dalam pembuatan prototipe layar antarmuka aplikasi. Nah, pada gambar yang kanan ini adalah salah satu aplikasi case yang menyediakan fasilitas untuk tata letak layar dan penggunaan prototipe menggunakan repositori proyek yang dibuat pada saat analisis kebutuhan. Selanjutnya, the user interface design process. Tahap pertama yaitu chart the user interface dialog. State transmission diagram atau STD digunakan untuk menggambarkan urutan dan variasi layar yang dapat terjadi ketika pengguna sistem menggunakan terminal. Simbol persegi ini mewakili tampilan layar, panah seperti ini mewakili aliran kontrol dan peristiwa pemicu yang menyebabkan layar menjadi aktif atau menerima fokus. Tahap kedua yaitu prototype the dialog and user interface. Tahapan ini merupakan proses membuat prototipe dialog dan user interface. Masing-masing layar memiliki input dan output yang sudah didesain sebelumnya. Contoh pada gambar ini adalah layanan anggota soundstage. Pertama, pengguna sistem akan diberikan autentikasi pada layar login. Selanjutnya, login yang berhasil akan dilanjutkan ke menu utama sistem layanan anggota soundstage seperti pada gambar ini. Setiap tahapan ini akan diuji coba sesuai dengan bagan atau diagram awal yang telah dibuat. Tahap ketiga yaitu obtain user feedback. Pada tahap ini, pengguna sistem bereksperimen dan menguji desain antarmuka sebelum pemrograman ekstensif dan implementasi aktual dari sistem dilakukan. Analis dapat mengamati uji coba ini untuk memperbaiki desainnya. Analis juga harus mendorong pengguna untuk berpartisipasi dalam menguji user interface aplikasi tersebut. Terakhir, analis harus meninjau kembali langkah tahap 1 dan 2 apabila diperlukan perubahan. Pada aplikasi PowerPoint terdapat fitur feedback yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memberikan masukan, kritik maupun saran kepada pengembang aplikasi ini, sehingga aplikasi ini dapat diperbarui dan diperbaiki apabila ada kekurangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.